Halo, assalamualaikum dulur-dulur sadayana sampurasun. Ketemu lagi bersama saya Mang Bob dari Garage 15 Auto Spa. Hari ini Garage 15 meluncing suatu produk. Produknya apa? Eng eng. Air jahat. Nah, air jahat itu apa ya? Jangan dulu negatif thinking. Air jahat itu adalah all purpose cleaner, jadi cairan serbaguna. Cairan serbaguna ini eh dia bisa membersihkan noda-noda semua ya pada door trim interior mobil ya. Tapi nggak mesti udah jelas gitu yang di dalam mobil pasti bisa dibersihin kayak door trim, plafon, dashboard, terus jok. Jok juga kan ada yang nanya, jok saya bludru gimana? Bisa. Kain gimana? Bisa. Leather gimana? Kalau leather apalagi kulit atau leather masih udah pasti bisa ya. Nah, gimana cara pemakaiannya? Nih, kali ini saya ambil contoh jangan jok mobil lah. Kalau jok mobil itu pasti kan umurnya pasti masih muda jok-jok mobil itu kan, terus masih tertutup di dalam interior mobil. Nih, saya ambil nih. Ini kursi nin saya nih. Kursi nin saya. Kursi nin saya ini dari zaman dulu di teras, kehujanan, kepanasan, mungkin ini usianya sudah lebih dari hampir sama-sama nin saya. Nin saya beli waktu gadis. Nah, kita lihat nih. Nah, kotorannya udah hampir menyerupai relief ya. Relief, sudah merelief dia. Jadi hampir udah dipastikan ini kotoran yang terakumulatif bertahun-tahun. Nah, kita lihat nih. Ini sebetulnya ini udah saya bersihin nih pakai pakai si air jahat ini. Ini kalau di kamera ini kelihatannya kayak kotoran ya. Padahal bukan, ini sobek ini. Diituin sama kucing, dicakarin. Nah, kita mau buat lagi satu spesimen di sini, satu media di sini. Ya, ini medianya terlihat sangat kotor ya. Nah, nanti saya mau apply itu si air jahat di sini. Nah, nanti pasti ada bedanya. Apakah ada perbedaan dengan yang before dan afternya? Oke, langsung aja ya. Alat yang dibutuhkan adalah udah pasti nih air jahatnya ini sendiri ya. Air jahatnya ini sendiri. Nah, terus kita spons. Sponsnya spons buat cuci piring lah, di warung-warung juga ada. Terus sikat. Kalau sikat ini kebutuhannya tergantung dari media yang mau dibersihkan ya. Kalau misalnya medianya sempit atau kecil, kita cukup pakai sikat gigi aja. Tapi kalau misalnya besar, kita pakai sikat baju, tapi sikat bajunya yang lembut. Dan terakhir adalah lap microfiber. Ini bahannya kayak anduk ya untuk proses finishing pengeringan. Oke, gimana caranya? Langsung aja. Kita tuang air jahatnya ini ke si sponsnya. Nah, kita Nah, cukup biarkan sejenak biar dia meresap ke pori-pori dari si ini. Sebenarnya bahannya apa ya ini? Kulit sih, semi kulit lah. Nah, biarin dulu sebentar, baru kita sikat. Sikat sebentar, lalu kita lap kering dengan microfiber ini. Ini cairannya eh, si air jahat ini dia high konsentrat ya. Jadi artinya walaupun cairan kimianya itu dicampur dengan air yang dilutionnya atau perbandingannya agak banyak, tapi dia tetap powerful. Keuntungannya apa? Keuntungannya untuk proses pembilasan kita tidak terlalu lama untuk menghilangkan si lengket di sininya itu. Jadi cukup dengan dilap aja dia lengketnya udah hilang. Beda dengan
cleaner tetangga yang dia berani ngebrand sekali usap langsung hilang. Betul, memang langsung hilang. Kenapa? Dia high concentrat full dengan kimia. Nah, efeknya itu apa? Pertama, efek udah pasti tidak bersahabat dengan tangan kita ya. Sebetulnya yang nggak bersahabat itu, makanya saya berani mempraktekkan air jahat ini tanpa menggunakan glove atau sarung tangan, karena saya yakin dan saya pede dengan produk saya ini. Dia aman terhadap ramah lingkungan dan aman juga terhadap kulit saya gitu kan. Nah, itu. Ini kita coba lagi. Sebetulnya ini udah mulai bersih ya. Udah mulai bersih. Tapi untuk hasil yang lebih puas kita coba lagi untuk step berikutnya. Cukup 2 kali aja sih. Kita oles. Memang di beberapa vendor ada yang dia mengklaim bahwa sekali usap langsung bersih. Memang ada, betul, cuman kita harus perhatikan efek samping dari itu. Otomatis kalau yang sekali usap langsung bersih, dia full dengan bahan kimia yang kita nggak tahu dia aman buat tangan kita dan aman nggak ke depannya terhadap material yang kita bersihkan. Contoh misalnya jok ini, memang sekali usap dia langsung bersih, tapi after cleaningnya ini ke depannya apakah jadi bahan si kulit jok ini jadi getas atau jadi mudah sobek, nah kita nggak tahu ya. Ini cukup diusap aja, nggak usah pakai tenaga lah, gosok ini aja. Nah, saya rasa cukup. Dan ya, air jahat ini apa? Low foam ya. Jadi busanya itu sangat kecil gitu, sangat sedikit, bukan kayak sabun gitu ya. Terkadang ada yang vendor-vendor juga ada yang main. Artinya gini, dia nge-labelin all purpose cleaner, padahal isinya pemutih pakaian dicampur dengan sabun pencuci piring. Ada itu. Itu bisa dibedain apa? Kalau dia sabun pencuci piring sama pemutih pakaian, udah pasti di sini begitu kita ada lakukan penggosokan seperti ini, dia pasti sini udah berbuih. Jamin itu pasti berbuih. Air jahat ini walaupun dia low konsentrat, jadi dia ramah lingkungan, nah tapi dia tidak berbuih. Nah, ya udah ya. Kita lap. Nih. Sekarang udah kita bisa lihat bedanya ya. Saya buka ya ini ya. Jadi ini adalah yang sudah barusan kita bersihkan. Saya buka. Bisa lihat perbedaannya di sini. Ini adalah kotoran-kotoran yang sudah menahun lah. Sudah menjadi prasasti kotoran di atas sofa ini. Ya. Dengan air jahat tanpa ada pembilasan, karena air jahat ini bersifatnya low foam dan ramah lingkungan. Kita tidak usah melakukan pembilasan dengan air, cukup dilap kering saja gitu. Tarang. Jadi gitu ya cara pemakaiannya untuk si air jahat ini. Jadi teman-teman nggak usah ragu lagi lah buat order si air jahat ini ya. Air jahat ini bisa cek di IG kita, di garage. Nah di IG kita nih, di garage 15 Auto Spa, atau ini di WhatsApp saya ya. Jadi udah jangan ragu-ragu lagi, segera order air jahat ini, karena formula air jahat ini under license dari Jerman langsung ya. Oke, jangan kemana-mana. Nanti di video selanjutnya saya akan nge-review satu lagi brand air jahat juga, tapi dia untuk engine degreaser, untuk membersihkan ruangan mesin. Masih penasaran kan? Tunggu video kita selanjutnya. Bye bye.